Dalam video ini kita disajikan dengan perbualan antara dua wanita, seorang Melayu dan seorang Cina yang membincangkan tentang bahasa Melayu. Yang menariknya, wanita Cina itu dengan selamba mengakui dia tidak tahu bahasa Melayu dan mengungkapkan bahawa dia tidak suka belajar bahasa Melayu. Reaksi ini jelas mencetuskan rasa kurang senang di kalangan warganet, terutamanya apabila mempertimbangkan bahawa mereka berada di Malaysia, sebuah negara yang berbilang kaum. Persoalan timbul dengan bagaimana kita, sebagai rakyat Malaysia, seharusnya menghargai dan memahami bahasa yang menjadi identiti negara kita. Adakah situasi ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam integrasi budaya dan penghargaan terhadap bahasa Melayu dalam kalangan segelintir masyarakat? Video ini membuka ruang untuk perbincangan yang lebih mendalam mengenai tanggungjawab kita sebagai warga Malaysia untuk memelihara dan mempromosi bahasa dan budaya kita. Saya mau tidur dengan tulisan. Lah, kita kan kat Malaysia. Mestilah kena tahu Melayu. Tak tahu, saya tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak tahu lah. Tak ada kenapa lah. Saya dulu tak mau belajar Melayu lah. Saya tak suka Melayu lah. Ini sudah. Okey? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata, bahasa Indonesia semakin mendunia. Seperti yang kita ketahui, warga Indonesia yang berketurunan Cina atau Tionghoa, tidak seperti etnis Cina atau keturunan Cina yang ada di negara tetangga, yang mereka biasa disebut sebagai Cina Malaysia. Warga Indonesia yang beretnis Cina atau yang biasa kita sebut berketurunan Tionghoa, sangat fasih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan mereka, karena mereka sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Namun tidak seperti negara Malaysia, warga Malaysia yang beretnis Cina sepertinya enggan untuk menggunakan bahasa Melayu Malaides. Mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Tidak seperti bahasa Indonesia, warga Tionghoa sangat menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia pun digemari oleh masyarakat negara China atau Tiongkok. Para pelajar di universitas yang ada di negara China, begitu antusias untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dari sebuah channel Rudy Chen, menampilkan sebuah acara perlombaan pidato penggunaan bahasa Indonesia, dengan beberapa tema yang harus dibawakan dalam berpidato. Warga China atau Tiongkok sangat bangga jika bisa menguasai bahasa Indonesia. Selamat pagi semuanya dari Beijing, Tiongkok. Hari ini aku mau menghadiri lomba pidato bahasa Indonesia tingkat nasional yang diadakan di Beijing Foreign Studies University atau Universitas Bahasa Asing Beijing. Dan hari ini aku juga mendapatkan kehormatan untuk menjadi salah satu juri dalam lomba pidato yang diadakan di sini. Acara lomba pidato ini tingkat nasional ya. Jadi akan diikuti oleh puluhan mahasiswa jurusan bahasa Indonesia dari berbagai universitas yang tersebar di seluruh Tiongkok. Jadi ikutin terus keseruan hari ini. Let's go. Ini perpustakaan dari BFSU, ada tulisan perpustakaan dalam berbagai bahasa ya, termasuk dalam bahasa Indonesia. Kita lihat tuh ada tulisan perpustakaan. Jadi acara lomba pidato hari ini diadakan untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia. Di samping saya sudah ada Bapak Hendy, dosen bahasa Indonesia di BFSU. Gimana Pak hari ini acara lomba pidatonya? Luar biasa sekali ya, saya lihat peserta-pesertanya gitu. Wih, saya sangat terkesan dengan kehadiran dari perwakilan 15 universitas ya yang datang ke BFSU hari ini untuk berlomba, berkompetisi, memperebutkan siapa yang terunggul di antara mereka. Dan saya berharap lomba kali ini juga akan diteruskan sebagai lomba pidato seluruh Tiongkok yang ketiga kalinya, tidak hanya di BFSU, semoga kampus-kampus yang lain juga dapat menyelenggarakan lomba pidato bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Pak Hendy, sukses terus ya. Sama-sama Mas Rudi. Selamat datang di Universitas Bahasa Asing Beijing untuk partisipasi dalam lomba pidato bahasa Indonesia tingkat nasional kedua. Tahun ini merupakan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Selama 75 tahun ini, kedua negara telah berjalan berdampingan, menuai hasil gemilang di bidang politik, ekonomi, dan pertukaran kebudayaan antar masyarakat. Pada momentum bersejarah ini, BFSU menyelenggarakan lomba pidato sebagai saksi nyata persahabatan kedua negara, sekaligus menjadikan bahasa sebagai jembatan kedua bangsa untuk saling belajar, mewariskan api persahabatan dari generasi ke generasi.
Lomba Pidato Bahasa Indonesia tingkat nasional kedua yang diadakan oleh Beijing Foreign Studies University ini dihadiri oleh Wakil Rektor BFSU, Zhao Gang, Minister Konselor KBRI Beijing, Nur Evi Rahmawati, Direktur Bagian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata ASEAN China Center, Hadi Cahyono, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Yudil Chatim, dan sejumlah tamu undangan dari dunia akademisi. Halo. Halo. Ini dengan Kirana, mahasiswa semester 8 di BFSU. Udah mau lulus ya? Ya udah mau lulus, 2 bulan lagi jadi mahasiswa, lalu langsung bekerja. Kalau boleh tahu nanti setelah lulus mau bekerja sebagai apa? Sebagai mungkin di Beijing aja, sebagai penerima, sebagai diplomat. Wow, luar biasa. Ini gimana selama 4 tahun belajar bahasa Indonesia? Kesan dan pesannya? Kesan dan pesannya, menurut saya bahasa Indonesia itu saya sangat menikmati saat membaca tulisan, membaca teks gitu. Karena bahasa Indonesia itu nadanya dan juga intonasinya sangat menarik ya bagi saya. Dan juga saya pernah ke Indonesia untuk bertukaran belajar di Jogja, Yogyakarta. Di Ya, universitas apa? Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, berapa lama di Yogyakarta? 1 semester saja, tapi saya juga di sana berpariwisata ke kota yang lain, ke Bantung, ke Jakarta, Bali. Jadi yang paling disukai kota mana kalau boleh tahu? Kota mana saya paling suka Yogyakarta, karena di sana lebih budayanya lebih kental menurut saya. Kalau bahasa Jawa bisa nggak? Soalnya lama kan di Bisa Jawa. sedikit, namun sidik-sidik. Sidik-sidik. Ya. Yang lain ada nggak? Yang lain matur nuwun seperti itu. Oke. Terima kasih ya Kirana ya. Sukses buat karirnya setelah lulus dari BFSU ya. Ya, terima kasih. Yuk. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Saya Liu Ansu. Gembira sekali kali ini saya dapat bicara tentang pengalaman dan peran saya seorang pelajar bahasa Indonesia pada masa maju, yaitu masa digital dan AI ini. Dikarenakan jumlah peserta yang cukup banyak dalam video kali ini, aku hanya memasukkan beberapa cuplikan pidato yang menarik dari beberapa peserta. Yuk ikuti terus sampai selesai karena banyak sekali momen yang sangat sayang untuk dilewatkan. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbicara tentang sebuah topik yang tak hanya penting, tapi juga menarik. Bagaimana kita belajar bahasa Indonesia di era digital dan kecerdasan buatan yang sangat pesat ini? Di era ini, cara kita belajar bahasa Indonesia semakin fleksibel dan beragam. Dulu, kita harus duduk lama di meja. Sementara sekarang, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih terfragmentasi dan interaktif. Kita bisa belajar melalui podcast atau aplikasi kosakata saat pergi di jalan atau mengantri. Kita juga bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman Indonesia di aplikasi media sosial. Sebagai contoh, saya sendiri sering belajar kosakata baru di aplikasi kosakata seperti Duolingo sambil menunggu antrian di kantin kampus yang penuh orang. Saya juga sering ngobrol dengan teman-teman Indonesia di aplikasi media sosial seperti HelloTalk dan membagikan video-video bahasa Indonesia yang menarik. Ciri-ciri seperti ini membuat pembelajaran kita lebih efisien dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga sisi yang negatif. Kelebihan informasi juga menjadi ciri khas di era ini. Dulu, kita kesulitan mencari bahan yang tepat. Tapi sekarang, kita bingung memilih di antara banyaknya sumber. Di YouTube, ada banyak kanal yang mengajarkan bahasa Indonesia. Namun, ketika saya ingin belajar satu tata bahasa lewat YouTube, saya bisa menemukan puluhan video dengan penjelasannya berbeda-beda. Ada yang menjelaskan begini, ada yang begitu. Seringkali penjelasannya tidak sama, akhirnya saya malah bingung. Di era digital, kuncinya bukan seberapa banyaknya informasi, tetapi bagaimana kita menyaring dan menemukan isi yang paling cocok. Saya ingin mengakhiri pidato saya dengan sebuah peribahasa Indonesia. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Seperti pesan peribahasa tersebut,
Meskipun teknologi membuat pembelajaran kita lebih efisien, tapi belajar bukanlah sebuah proses serba instan. Dengan belajar selangkah demi selangkah dengan cermat dan tekun, barulah kita bisa mengumpulkan pengetahuan dengan baik pada akhirnya. Namanya siapa? Nama saya Arya. Arya. Iya, Arya dari mana? dari Harbin. Harbin. Aku belum pernah ke sana tapi pengen banget ke sana. Artikulasinya bagus banget Arya. Aku mau tanya deh. Tadi kan Arya bilang lihat di YouTube kan banyak masukan atau komentar yang berbeda-beda nih kan. Sumbernya kan berbeda-beda nih. Terus pemahaman Arya jadi semakin bingung kan. Nah, kemudian Arya ChatGPT kan nanya gitu. Nah, menurut Arya makin bingung atau malah lebih clear atau lebih jelas gitu? Terima kasih atas pertanyaanmu. Menurut saya, menggunakan ChatGPT membuat saya lebih clear. Karena ChatGPT bisa membuat saya beberapa jawaban dan dia bisa memberi saya jawaban dengan langsung. Tapi kalau saya pakai YouTube, saya bisa menemukan banyak video yang berbeda. Jadi saya pikir menggunakan ChatGPT membuat saya lebih jelas. Jadi kan kalau GPT itu kan baca ya, terus kalau YouTube tuh nonton. Nah, menurut Arya, kamu pribadi kamu ya, kamu lebih suka nonton atau baca nih kira-kira belajarnya? Kalau belajar saya lebih suka baca. Karena sejak kecil kami harus berlatih bagaimana membaca buku lebih cepat, lebih efisien. Jadi menurut saya membaca adalah cara lebih efisien untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Arya. Yang ada Terakhir kamu bilang itu pepatah peribahasa. Iya. Apa tadi? Coba boleh diulangin? Iya boleh. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Bagus, cakep. Terima kasih Pak. Coba kasih saya satu lagi deh. Ada nggak peribahasa lain yang kamu tahu selain tadi? Saya ingat satu yang agak aneh. Apa tuh? Muri air besar berdiri, tapi dosa air besar berlari. Waduh, iya. Saya tahu. Sangat aneh bagi saya. Yang aneh ingat ya malah. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang terhormat, selamat siang. Nama saya Feng Boyue dan nama Indonesia saya Widya. Saya mahasiswa baru. Hari ini topik pidato saya adalah belajar bahasa Indonesia dengan AI. Pada tahun lalu, untuk belajar bahasa Indonesia, saya mulai menggunakan aplikasi HaloTalk. Di sana, saya bertemu dengan seorang teman Indonesia. Dia mahasiswa Universitas Brawijaya. Namanya Salsa. Kami sering menukar bahasa dan budaya masing-masing. Saya mengajar dia kata-kata bahasa Mandarin dan dia mengajar saya bedanya huruf T dan huruf D. Dia juga sering mengirim foto-foto pada malam kepada saya. Di foto-foto itu ada gunung hijau, kali yang indah, dan rumah warna-warni. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Salsa, teman Indonesia yang baik dalam internet. Karena dia, saya tahu lebih banyak tentang Indonesia. Kedua, lewat internet tidak bisa menonton film, mendengarkan musik, dan membaca buku. Kalau begitu, kita bisa belajar bahasa di rumah sendiri saja. AI bisa menjelaskan penggunaan bahasa kepada saya. Dan AI bisa membuat jadwal belajar sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Namun, AI masih belum sempurna. Saat saya ngobrol dengan AI, dia tidak bisa bercanda dengan saya seperti temanku Salsa. Sekian saja, terima kasih. Saya mungkin ada satu pertanyaan. Tadi katanya temannya Salsa ya, orang Indonesia ya. Ya. Kalau boleh tahu, yang Widya dan Salsa obrolin itu kebanyakan tentang tema apa ya? Terus tadi kan katanya sosial media memudahkan kita untuk belajar bahasa. Kita bisa dengar musik, nonton film.
Salsa ada nggak lagu bahasa Indonesia yang disukai? Coba sebutkan satu. Salsa belajar bahasa Mandarin. Ya. Sehari-hari kita mengiring bodoh-bodoh dengan kota kehidupan dan kami bisa mengiring lagu seperti Ayo Mama. Ya saja. Oke. Kalau lagu yang disukai Ayo Mama, lagu bahasa Indonesia. Ya, bisa kami bernyanyi. Mau nyanyi? Boleh? Ya, Silakan. Silakan. Ya. Ayo Mama, jangan Mama malah beda. Dia cuma cium beta. Ayo Mama, jangan Mama malah beda. Lah orang muda punya biasa.